Alhamdulillah, rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat bersama-sama bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Akan dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih kepada Mas Sanusi yang telah memimpin doanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Oleh karena itu, agar kita mendapatkan keberkahan, marilah kita bersama-sama membaca Al-Quran. Quran yang kita baca adalah Quran Surat Al-Insyir. Mari kita baca bersama-sama ya. Oke. Bagaimana kabar siswa PAI? Alhamdulillah, sehat semua, tetap bahagia. PAI istimewa, istiqomah, meraih takwa. Pak ingin cek kehadirannya, apakah semuanya hadir? Oh ya, Mbak Astuti ternyata nggak hadir ya? Iya, kenapa ya? Sakit Pak? Oh sakit. Mari kita doakan Mbak Astuti semoga diberikan kesembuhan dan Allah mencabut penyakitnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak semuanya, pada hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan memahami konsep istihad sebagai salah satu sumber hukum Islam. Yang kedua, menjelaskan syarat dan proses istihad. Yang ketiga, menerapkan pemahaman istihad dalam menyelesaikan permasalahan modern. Yang keempat adalah melatih keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi melalui diskusi kelompok. Oke, anak-anakku semuanya, Bapak ingin menyampaikan kira-kira kemarin kita belajar tentang apa sih? Sumber hukum Islam, Pak. Oke, sumber hukum Islam. Kira-kira gambar di sini ada gambar apa? Ini gambar apa? Al-Quran, betul sekali. Kalau ini, ada yang tahu? Buku, Pak. Iya, buku apa maksudnya? Itu adalah buku hadis. Oke, betul sekali. Ya. Kemudian, coba tebak ini gambar apa kira-kira? Gambar? Oke, bayi dalam botol. Oh ya, bayi dalam botol. Kira-kira betul enggak? Bayi dalam botol. Oh, itu adalah bayi di dalam tabung. Kira-kira bayi tabung itu hukumnya apa? Ya, maka hari ini kita akan mempelajari apa itu istihad. Kira-kira ada yang pernah dengar apa itu istihad? Yaitu dalam Islam adalah dari kata istihada, yastahidu istihadan yang berarti usaha keras untuk mencari sebuah hukum dalam menggunakan dalil-dalil yang sahih. Nah, adalah menemukan hukum Islam yang ada di dalam kondisi zaman ataupun masyarakat. Sedangkan istihad ini sudah berkembang di zaman Rasulullah, dilanjutkan zaman sahabat, kemudian tabi'in, dan juga di zaman modern. Adapun syarat-syarat menjadi mujtahid yang pertama adalah ilmu agamanya. Ya, ilmu agamanya memahami tentang konteks Al-Qur'an ataupun hadis. Maka tadi anak-anakku sudah menjawabnya bahwasanya sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah atau hadis. Yang kedua, kita akan belajar tentang kemampuan berpikir kritis, yaitu mampu menganalisis dalil-dalil dengan sesama dan objektif. Yang ketiga adalah integritas moral. Yang keempat adalah kemampuan bahasa Arab. Oleh karena itu, aktivitas kita hari ini kita menggunakan problem based learning anak-anakku. Nah, di mana kalian nanti akan menemukan permasalahan dalam kasus yang disajikan. Kemudian kita akan berdiskusi bersama-sama di dalam sebuah kelompok. Kemudian mempersembahkan hasil kerja kelompok di depan kelas. Dan kelompok lain menanggapinya. Oke, langsung kita ke sintak yang pertama, yaitu kita mengobservasi suatu masalah. Bapak punya kasus. Ya, di zaman sekarang banyak teknologi yang baru seperti bayi tabung, transaksi menggunakan dompet digital, e-wallet, fintech dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana hukum Islam memberikan panduan terhadap hal-hal seperti ini? Yang mari kita analisis bersama-sama. Nah, untuk menganalisis kasus ini, Bapak akan membagi kelompok. Nah, silahkan
kalian semuanya berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yang sudah di dalam LKPD. Nah, adapun tugas kelompoknya, yang pertama kelompok 1 akan membahas tentang fintech. Yang kedua, kelompok 2 akan membahas tentang bayi tabung. Yang kelompok 3 akan membahas tentang transplantasi organ. Nah, setelah anak-anakku semuanya nanti berdiskusi, maka silahkan hasil dari penyelidikannya, hasil dari analisisnya, silahkan ditulis di dalam LKPD bersama-sama untuk membuat ya hasil dari apa yang kalian semua buatlah mind map ataupun poin catatan poin-poin seperti itu atau presentasi singkat gitu. Selanjutnya setelah Bapak kasih waktu sekitar mungkin berapa? 10 menit ya, cukup ya untuk membuat mind map, PowerPoint dan lain sebagainya. Silahkan anak-anakku semuanya untuk bisa mempresentasikan. Oke, waktu 10 menit. Yang pertama tadi sudah kita dapatkan hasilnya pakai apa ini? Ya, catatan penting ya, gitu. Kemudian kelompok kedua tentang halal dan haram ewalet dan kelompok 3 tentang istihad. Ini sangat detail sekali. Oke, tepuk tangan buat ketiga kelompok yang sudah presentasi. Nah, kemudian anak-anakku semuanya adalah memberikan penilaian pada presentasi. Nah, silakan karena tadi. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah presentasi. Kemudian dari hasil pembelajaran kita hari ini dengan problem based learning, maka kita simpulkan. Apa kesimpulannya? Bahwa istihad itu merupakan konsep yang penting dalam Islam untuk mendorong pemikiran kritis dan menginterpretasi terhadap ajaran agama. Istihad juga memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk menerapkan nilai-nilai Islam dan konteks kehidupan yang modern. Nah, tentang istihad yang sudah kita pelajari dengan problem based learning, kira-kira Pak, bagaimana syarat-syarat menjadi mustahid? Oke, syarat-syarat menjadi mustahid tadi Bapak sudah sampaikan bahwasannya yang pertama harus ilmu agamanya, harus memahami konteks Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, integritas moralnya, akhlaknya harus terpuji baiknya gitu. Kemudian kemampuan bahasa Arab, karena kita mengerjakan soal Bapak punya icebreaking. Kalau Bapak sampaikan hab ya, karena hubungan kita harus hablum minallah dan hablum minnas, maka kalau Bapak sampaikan hab, maka silahkan tepuk 2 kali. Ya, kalau Bapak katakan belum, maka tepuk tangan 1 kali. Oke, Bapak punya kuis nih. Silahkan anak-anakku semuanya bisa mempersiapkan HP-nya, bisa men-scan barcode yang ada, kemudian kerjakan soal yang ada. Bapak kasih waktu sekitar mungkin 5 menit ya, 5 menit untuk mengerjakan. Semuanya, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Pak. Luar biasa. Jadi tahu bagaimana pengambilan hukum Islam. Oke, silahkan anak-anak semuanya tulis pada refleksi yang telah Bapak sampaikan di LKPD-nya. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana hikmah dalam mempelajari sumber hukum Islam. Oke. Sebagai penutup, Bapak tutup dengan sebuah pantun, ya. Boleh anak-anakku semuanya bilang cakep, ya. Ya. Pergi ke pasar membeli alpukat, dibawa pulang dengan tenang. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas, itulah sumber hukum Islam yang terang. Cakep. Weh. Kemudian Bapak punya lagi nih. Ke ladang pagi memetik kelapa, hasil panen penuh berkah. Sumber hukum Islam jadi pedoman kita menuntut umat menuju ke barokah. Amin Allahumma amin. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama berdoa kafaratul majlis. Kita mulai bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, terima kasih dari Bapak. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAI istimewa, istiqomah, meraih takwa.